Di usia muda, banyak orang percaya bahwa semakin baik kepada orang lain, maka semakin bahagia hidup yang akan dijalani. Mereka rela membantu siapa saja, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harta demi melihat orang lain tersenyum. Namun, ketika usia mulai menua, kenyataan hidup seringkali memberikan pelajaran yang berbeda. Tidak semua kebaikan dihargai, tidak semua pengorbanan dibalas dengan rasa terima kasih. Bahkan tidak sedikit orang yang justru memanfaatkan hati yang terlalu lembut. Karena itulah ada satu pelajaran yang sering terlambat disadari banyak orang. Jangan terlalu baik di usia tua. Bukan berarti berubah menjadi orang yang pelit, keras hati, atau suka menyakiti orang lain. Tetapi belajarlah memberikan batasan. Sebab kedamaian hidup seringkali datang ketika kita tahu kapan harus berkata cukup. Bayangkan, seorang pria bernama Pak Wahyu. Sejak muda ia dikenal sebagai orang yang ringan tangan. Siapapun yang datang meminta bantuan hampir tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Tetangga meminjam uang, diberi. Saudara membutuhkan biaya sekolah anaknya, dibantu. Teman meminta tolong mengurus sesuatu, selalu ia dahulukan meskipun harus mengorbankan kepentingannya sendiri. Selama puluhan tahun, Pak Wahyu merasa itulah makna hidup. Ia bahagia ketika bisa membantu orang lain, namun ketika usianya memasuki 60 tahun, keadaan mulai berubah. Tabungannya menipis, tubuhnya tidak lagi sekuat dulu, ia mulai sering sakit-sakitan. Anehnya, orang-orang yang dahulu sering ia bantu mulai jarang datang. Kalaupun datang, kebanyakan hanya untuk meminta bantuan lagi. Suatu hari, Pak Wahyu mencoba meminta bantuan kepada salah satu kerabat yang dulu pernah ia biayai sekolahnya. Jawabannya yang diterima sangat singkat. "Maaf Pak, saya sedang banyak kebutuhan." Kalimat itu sederhana, tetapi menusuk hati. Saat itulah Pak Wahyu menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk memikirkan kehidupan orang lain, hingga lupa menyiapkan kehidupannya sendiri. Usia tua bukan lagi masa untuk membuktikan bahwa kita orang yang paling baik. Usia tua adalah masa menikmati hasil dari kerja keras dan menjaga kesehatan lahir maupun batin. Sayangnya, banyak orang justru masih membawa kebiasaan lama, selalu mengutamakan orang lain hingga melupakan dirinya sendiri. Padahal, ketenangan pikiran memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan. Orang yang terlalu sering memendam kecewa, terus memikirkan masalah orang lain, dan selalu merasa tidak enak menolak permintaan, cenderung lebih mudah mengalami stres. Stres yang berkepanjangan dapat mempengaruhi tekanan darah, kualitas tidur, hingga daya tahan tubuh. Itulah sebabnya mengapa belajar mengatakan tidak merupakan salah satu bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Banyak orang takut dianggap berubah ketika mulai membatasi bantuan. Mereka khawatir dicap pelit, sombong, atau tidak peduli. Padahal, orang yang benar-benar menyayangi kita akan memahami bahwa setiap manusia memiliki batas kemampuan. Jangan merasa bersalah jika sesekali memilih beristirahat daripada memenuhi undangan yang melelahkan. Jangan merasa berdosa jika memilih menyimpan sebagian uang untuk kebutuhan hari tua daripada meminjamkannya tanpa kepastian kembali. Jangan merasa egois ketika lebih memilih menjaga kesehatan dibanding memaksakan diri memenuhi permintaan semua orang. Di usia tua, energi bukan lagi sesuatu
pasangan, atau justru membaca kitab suci, berzikir, semua itu jauh lebih berharga dibanding menghabiskan waktu memikirkan masalah yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Seringkali orang tua merasa harus mencampuri kehidupan anak. Mereka ingin semua keputusan anak sesuai keinginannya. Padahal setiap anak memiliki jalan hidup masing-masing. Ingat, doa jangan pernah berhenti di batas. Tetapi setelah itu biarkan mereka belajar menjalani kehidupan sendiri. Semakin kita memaksakan bergerak, semakin berat beban pikiran yang kita tanggung. Damai bukan berarti semua masalah hilang. Damai adalah ketika kita menerima bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Di usia tua, teman terbaik bukanlah keramaian, melainkan ketenangan hati. Kurangi bergosip, kurangi membandingkan kehidupan dengan orang lain, kurangi ikut campur terhadap urusan yang tidak diminta pendapatnya. Semua itu hanya menguras energi dan mengundang stres. Sebaliknya, perbanyak rasa syukur, syukuri tubuh yang masih bisa berjalan, syukuri mata yang masih mampu melihat, syukuri telinga yang masih mendengar suara azan, syukuri keluarga yang masih bisa berkumpul. Karena sesungguhnya kebahagiaan bukan berasal dari banyaknya harta, melainkan hati yang mampu merasa cukup. Jangan pula memaksakan diri menjadi penolong bagi semua orang. Ingatlah bahwa matahari pun terbenam setiap sore untuk beristirahat. Jika matahari saja memiliki waktu berhenti, mengapa manusia merasa harus terus memberi tanda-tanda? Belajar menjaga diri bukanlah tanda kelemahan. Justru itulah bentuk kedewasaan. Orang yang bijaksana tahu kapan harus membantu dan kapan harus mengutamakan dirinya sendiri. Di usia tua, kesehatan adalah harta yang tidak ternilai. Jangan korbankan waktu istirahat hanya demi memenuhi harapan orang lain. Jangan habiskan tabungan demi menjaga gengsi. Jangan memendam amarah hanya karena takut mengecewakan orang. Sampaikan perasaan dengan lembut, tolak permintaan dengan sopan bila memang tidak mampu. Orang yang menghargai kita akan menerima penjelasan. Jika ada yang menjauh, karena kita tidak lagi bisa menemukan mungkin sejak awal mereka memang hanya mencintai manfaat kita dari bukan diri kita. Ingatlah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan mengejar perbanyak sedekah sesuai kemampuan. Jaga silaturahmi tanpa harus mengorbankan senyuman kepada siapapun, tetapi jangan biarkan senyum itu menutupi muka karena harus dimengerti. Usia tua adalah tidak semua orang diberi kesempatan mencapai ini. Maka ambil rasa itu dengan penuh rasa syukur. Bila kita sudah mengetahui kita juga bijaksana, tetap rendah hati, tetap bisa berubah dimanfaatkan, tetap peduli, tetapi tidak melupakan diri. Karena pada akhirnya hidup yang damai bukanlah selalu menyenangkan semua orang. Hidup yang damai adalah ketika hati mampu menerima, pikiran mampu tenang, dan langkah tetap ringan dalam menjalani hari. Semoga siapapun yang mendengar kisah ini dapat mengambil hikmahnya, bahwa menjadi baik adalah kemuliaan, tetapi menjadi bijaksana dalam berbuat baik adalah kunci agar usia tua dipenuhi ketenangan, kesehatan, dan keberkahan. Semoga Allah senantiasa memberikan umur yang penuh manfaat, hati yang damai, rezeki yang cukup, serta akhir kehidupan yang husnul khotimah.